Selamat malam kawan-kawan Aden fans dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami berdua di sini dalam kegiatan biasa ya Bung ya. Pembahasan terkait dengan berita-berita sepak bola terkini dan terupdate tentunya. Kami akan coba ulas bersama berdua di sini sama Bung Iha. Bung, HFC episode berapa ini Bung? Episode 51. Oke, lumayan ya, luar biasa. Ini kita ada preview beberapa pertandingan dan review pertandingan yang sudah dijalankan, terutama di Liga-Liga top Eropa. Kali ini kita akan bahas yang pertama dari Liga Inggris atau English Premier League, yang mana malam ini Bung ada tersaji laga yang cukup seru, yaitu antara Manchester United berhadapan dengan Arsenal yang akan dilangsungkan di Emirates Stadium, yang mana ini pertemuan putaran kedua bagi kedua tim. Pertama MU bisa menang dengan skor 3-1. Nanti malam kita akan coba bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan ke laga yang sudah dilangsungkan Bung di Liga Inggris. Ada apa saja Bung? Ini terakhir Manchester City melawan Wolves ya. Sementara Manchester City leading 1-0 ya. Iya, untuk saat ini ya. Live score saat ini kita update ya. Oke. Kemudian ada beberapa partai lagi yang ada Leeds United melawan Brentford saat ini 0-0 ya. Kita masih menunggu partai krusial di jam 11 nanti. Itu Manchester United melawan Arsenal ya, big match IPL. Ya, walaupun ini belum juga dikatakan penentu gelar di musim ini karena masih ada 20 pertandingan yang akan dipertandingkan seperti itu. Tapi kita mengulik sedikit Bung pertandingan yang sudah dilaksanakan semalam ya. Yang mana Liverpool sebagai tuan rumah gagal mendapatkan poin penuh, itu ditanimbang oleh Chelsea 0-0. Apa yang Anda lihat dari laga ini? Ya, di sini tentunya ada inkonsistensi kembali. Terlihat dari Liverpool yang selalu gagal dalam partai-partai krusial. Betul. Sehingga mereka tercecer ke peringkat 9 Bung saat ini. Dengan koleksi 29 poin, berbeda gap cukup jauh ya. Poin dengan Arsenal, hampir 20 poin juga. Itu menunjukkan bahwa Liverpool ini sedang dalam masa transisi yang bertren negatif saat ini, di mana tidak hadirnya Sadio Mane tipe-tipe striker cepat ini diganti oleh dua striker baru target man, Darwin Núñez dan juga Cody Gakpo. Sejauh ini belum bisa memberikan kontribusi yang positif kepada Liverpool secara tim ya. Artinya ini murni kita lihat dari sisi penyerang ya Bu ya yang bermasalah di Liverpool. Kemudian Chelsea yang mendatangkan salah satu wonderkid juga dari CSKA Moskow yaitu Mudryk ya. Gimana Bu kira-kira? Mudryk ini saya rasa dihargai dengan cukup fantastis ya. Saya sangat heran sekali dari Liga Ukraine bisa mencapai 100 juta euro itu. Betul sekali. Padahal ada beberapa pemain dari Serie A juga. Tim IPL banting harga ya, seperti Denzel Dumfries yang sudah jelas-jelas itu adalah pemain berlabel A timnas ya, yang membawa Belanda melaju ke babak quarter final Piala Dunia. Ternyata mereka menawar habis-habisan 45 juta euro. Betul. Ternyata seorang Mudryk, seorang wonderkid walaupun masih muda dan potensial, Chelsea berani menggelontorkan 100 juta euro. Tentunya luar biasa ini. Ada apa visi dari seorang Todd Boehly dalam membangun Chelsea ke depan? Itu yang harus kita amati tentunya ke depan. Dan tidak hanya sampai di situ juga, sebelumnya juga mendatangkan beberapa pemain anyar ya, katakan itu ada dari sisi pemain bertahan yaitu Santos dan beberapa pemain lain yang didatangkan oleh Todd Boehly ke Stamford Bridge. Ini menarik ini. Tapi dari laga yang berkesudahan 0-0, saya rasa permasalahan dari kedua tim ini hampir sama Bung ya. Dimana adanya beberapa masalah di lini depan seperti itu ya. Berikutnya kita ke Arsenal yang berhadapan waktu itu minggu yang lalu ya di partai tunda juga antara Arsenal Tottenham, di mana Arsenal kembali dapat memperlebar jarak menjadi 47 poin sekarang, memimpin menghajar Tottenham Hotspur di kandangnya sendiri. Luar biasa, derby North London ya, di mana Arsenal dengan Young Guns-nya ya, Arteta
sudah dalam 2 tahun terakhir ini memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda Dan berhasil. itu sudah ada resultnya, Bung, pada beberapa partai IPL di pertengahan musim ini. Iya. Ini menunjukkan memang Arsenal sudah layak dikatakan sebagai calon juara untuk musim ini. Iya, calon kuat ya. Iya. Walaupun nanti malam akan tersaji laga, Iya. tapi masih gapnya selalu jauh dengan Iya. peluang peringkat Ya, kedua. kenapa saya katakan sudah layak dikatakan sebagai tim calon juara? Karena di sisi lain Manchester City juga tidak menunjukkan konsistensi terbaik. Betul sekali. Sering sekali Setuju. juga gagal meraih poin melawan Ya. tim-tim papan tengah, dan terakhir juga kalah melawan Manchester United. Di samping itu juga MU sebagai peringkat 4 saat ini, setelah menang lawan City, mereka Kembali ya. ditahan imbang oleh Crystal Palace di menit-menit akhir. Mentalitas kembali harus Bicara betul-betul dibuktikan oleh skuad asuhan ETH ini bagaimana bisa mengarungi liga musim ini. Betul. Kita menarik ini untuk membahas Arsenal dan Manchester United, di mana Emirates Stadium bukanlah sebuah kandang, bukanlah tempat yang ramah bagi Manchester United di saat ini ya, sampai sejauh ini, di mana sering menderita kekalahan di Emirates Stadium. Ya. Di posisi MU sekarang, pasca laga Crystal Palace tidak bisa menurunkan Casemiro yang terakumulasi kartu kuning. Kira-kira Bung, apa yang bisa diperbuat oleh ETH untuk laga nanti malam? Di sisi MU juga kehilangan Casemiro, Arsenal juga harus minus dengan Gabriel Jesus juga. Ya, masih Artinya di cedera sini ya. sudah ada perimbangan lah untuk minusnya pemain. Namun dari dua tim ini kita ketahui adalah dua tim yang memiliki kedalaman skuad yang baik ya. Oke. Khususnya MU dan Arsenal juga. Ya. Ada sebuah sebuah website di Inggris di Inggris ya, Yeah. menunjukkan bahwasanya kedalaman skuad Arsenal itu setara 3 tim yang bisa bersaing di papan tengah. Oke. Artinya tanpa tim lapis pertama mereka bisa kompetitif dengan dua tim Luar biasa. lapis Di tengah, termasuk ya. juga tim reverse-nya, Bung. Oke. Artinya ini tim yang Uni Arsenal saat ini memang luar biasa ya Bung ya. Begitu juga dengan Manchester United yang banyak juga mendatangkan beberapa pemain yang cukup bagus ya, dan ada beberapa wonderkid juga dari akademi, Ya. yaitu Garnacho ya salah satunya yang beri assist waktu itu kepada Rashford yang masih berujung kemenangan 2-1 kepada Manchester Saya City. pun heran ini banyak sekali mengunggulkan Arsenal untuk menang. Di Ya. sini ada beberapa statistik juga menunjukkan bahwasanya peluang Arsenal untuk bisa memenangkan pertandingan di Emirates Stadium ini sangat besar sekali. Oke. Dari beberapa situs olahraga Ya. mengunggulkan Arsenal 52% kemenangan, Oke. dan MU lebih setuju cenderung 23%, Ya. dan seri 25%. Di sini menunjukkan bahwasanya MU tidak diunggulkan pada Betul pertandingan sekali, ini. betul. Di sisi lain karena bermain di kandang juga ya, Ya. untuk Arsenal ya. Tapi kita bisa melihat di sini ada banyak pemain cepat juga yang bisa berbicara di Arsenal. Seperti ada Ben White di belakang Bu, Ya. dan Ramsdale yang belum bisa dikalahkan oleh tim-tim katakanlah tim papan bawah ya, Biasa. usahakan untuk dijebol gawangnya. Saya sangat tertarik dengan seorang William Saliba, kemudian Oke. ada Tomiyasu ya, Ya. pemain yang sudah cun juga bersama timnas Jepang. Betul. Sebelumnya sangat luar biasa bersama Bologna di Italia. Betul. Dan Arsenal sangat tepat sekali untuk mengambil sosok Tomiyasu ini di Oke. kiri. Ya. Kira-kira apa lagi yang bisa kita amati dari laga nanti malam? Ya tentunya dari jalannya pertandingan kita prediksi Arsenal akan bermain ofensif tentu. Betul. Dan ETH akan bermain Sedikit menunggu. mengadaptasi bagaimana permainan saat melawan Ya. Manchester City ya. Betul sekali. Menunggu terlebih dahulu, kemudian mengambil momentum untuk melakukan serangan balik cepat dengan Ya, pemain-pemain betul cepat ya. itu tadi. Oke. Karena di laga sebelumnya Arsenal bersama Manchester United ini yang main di Old Trafford, MU juga kesulitan untuk menguasai bola Bung dari pemain-pemain Iya. cepat Arsenal ini. Jadi prediksi Bung untuk malam nanti, kira-kira untuk skor. Untuk secara peluang Arsenal lebih berpeluang untuk menang ya, tapi melihat pendekatan strategis dan juga taktis ya, saya rasa partai ini bisa berakhir imbang apabila Arsenal buntu dan MU bisa bertahan Oke. secara secara disiplin selama Secara tim, 90 ya. menit ya. Oke. Tapi bisa juga MU menang saat
Arsenal frustasi ya. Ya. Itu merupakan suatu kemungkinan tentunya MU bisa membuat hal yang sama seperti melawan Manchester City ya. Ya. Dan prediksi? Ya. Satu sama ya. Arsenal Hasil imbang Manchester United. Ya. Menarik untuk laga nanti malam. Kita coba lagi membahas ada satu tim kaya raya Bung, yang bercokol di peringkat ketiga saat ini, yaitu Newcastle United, yang menunjukkan konsistensi juga dalam pertandingan. Terbukti setiap pertandingannya selalu cetak gol seperti itu ya, katakan itu, dan bisa bercokol di peringkat ketiga saat ini. Pendapat Anda Bung terkait Newcastle yang kabarnya masih akan mendatangkan beberapa pemain anyar? Oh, ini dia Newcastle di beberapa episode awal ya. Hayden Fans juga pernah bahas juga bagaimana PIF mengakuisisi Newcastle. Kita awalnya pesimis karena yang didatangkannya lebih mediocre. Betul. Ternyata secara sistem manajemen Newcastle United sudah sangat baik sekali tentunya. Dan hampir setara dengan beberapa klub lain yang matang untuk perebutan gelar ya. Itu menunjukkan bahwasanya fokus utama dari PIF dalam mengatur dan memanajerisasi Newcastle ini adalah kepada perbaikan manajemen dan sarana prasarana bagaimana yang menunjang untuk timnya bermain kompetitif Bung di liga musim ini. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa melihat Newcastle United yang seperti beberapa tahun-tahun 90-an Bung ya, yang luar biasa kejayaannya di masa Alan Shearer seperti itu ya. Sejauh ini mereka bisa menunjukkan konsistensi mereka dan juga menelurkan bintang-bintang yang bisa menjadi andalan ya. Sebut saja Almiron ya, yang sangat luar biasa juga. Beberapa pemain yang bisa memberikan kolektivitas kepada tim Newcastle secara umum. Yang pasti Liga Inggris musim ini bukanlah suatu kejutan untuk 2 tim atau 3 tim yang berada di atas saat ini Bung, kecuali Newcastle dan Liverpool, Chelsea butuh waktu lagi untuk lebih beradaptasi dengan pemain baru. Kita melihat Bung di tabel klasemen. Arsenal masih 18 poin tapi tetap masih unggul 2 poin atas Manchester City yang sejauh ini masih leading 1-0 atas Wolves ya. Di sini artinya masih ada tabungan dua pertandingan Arsenal untuk memperlebar gap dengan City. Artinya dalam pertandingan melawan MU nanti akan ada motivasi ekstra bagi Arsenal untuk bisa memperlebar jarak dengan Manchester City. Jadi kalau untuk pertandingan malam nanti menarik untuk kita saksikan. Sebentar lagi akan ditayangkan ya. Dan bisa dinikmati tentunya pertandingan ini. Baik, mungkin itu dulu Bung. Pembahasan kita terkait yang Liga Inggris ya di episode ke-51 Hayden Fans Channel. Tetap dukung terus channel Hayden Fans dan tentunya tunggu beberapa ulasan menarik dari kami terkait dengan sepak bola, terutama liga-liga top Eropa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Hayden Fans. Terima kasih.